selanjutnya kita akan mengenal penyakit diare dan pencegahannya ya Bu ya. Iya Bu. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, nah saya akan minta ibu-ibu yang hadir pada hari ini untuk berpasangan Ibu, nanti saling bercerita tentang penyakit diare. Nah sebelumnya Ibu Alfi sama Ibu Kris rumahnya berdekatan tidak Bu? Jauh. Enggak, jauh. Ketemunya cuma di sini Bu. Jauh ya. Nah ini kan kebetulan Ibu Kris bersebelahan dengan Ibu Alfi yang kebetulan tidak berdekatan rumahnya ya. Nah ini nggak apa-apa Bu. Jadi yang ibu-ibu yang lain yang sekiranya sebelahnya masih berdekatan, Ibu cari ibu-ibu yang sekiranya rumahnya agak jauh dari tempat Ibu ya. Jadi sambil Ibu saling mengenal juga. Jadi biar tidak saya milih yang dekat rumah saya aja, enggak gitu ya Bu ya. Jadi tapi sudah kenal belum Bu? Sudah kan sering pertemuan Bu. Boleh. Jadi seperti ini ya Bu ya, nanti cari pasangan untuk saling bercerita. Nanti saya akan gabungkan beberapa pasangan itu nanti dalam satu kelompok. Nah nanti ibu-ibu saling menceritakan apa sih yang tadi dibahas atau diceritakan kalau ibu yang ini tadi bercerita apa. Nah dalam proses perceraian tadi nanti ibu-ibu saling menyimak ya Bu. Misalkan nih Bu Alfi bertanya kepada Bu Kris tentang penyakit diare, gejalanya seperti apa. Bu Alfi menyimak saja, tidak perlu mengomentari ya. Karena kan biasanya pengalaman ibu-ibu kan berbeda antara yang satu dengan yang lain ya Bu ya. Nah itu manfaatnya kita saling menyimak pengalaman ibu satu dengan yang lainnya ya Bu ya. Kali aja setelah bercerita ternyata tidak sama penyebabnya begitu. Nanti jadi tujuan ibu-ibu saling mendengarkan itu untuk itu ya Bu ya. Bu sekarang Bu jadi pasangannya Bu. Sudah Bu. Oh iya Bu Alfi berpasangan dengan siapa Ibu? Sama Ibu Kris. Ya boleh. Coba Bu saling bercerita tentang pengalaman anak masing-masing yang terkena diare. Iya Bu. Apa sih penyebab anak Ibu terkena diare? Kalau anak saya sih biasanya jajan kebanyakan apa ya Bu, terus nggak cuci tangan kali Bu. Oh, kemudian kalau Ibu nih, gimana sih bagaimana Ibu tahu kalau anak Ibu terkena diare? Ya biasanya dalam sehari itu dia bisa BAB yang encer itu bisa sampai 2 sampai 5 kali Bu sehari. 5 kali ya. Kemudian gimana nih Bu kalau misalkan diare itu tidak diobati, apa yang akan terjadi? Wah ya jangan, karena kalau nggak diobati nanti anak akan kehabisan cairan, nanti bisa fatal loh Bu akibatnya. Kemudian bagaimana cara mencegah supaya anak tidak terkena diare Bu? Oh ya, kalau saya sih ya, saya ajarin ke anak untuk jaga kebersihan. Kalau mau makan tuh harus cuci tangan dulu. Terus makan makanan yang memang benar-benar sehat lah Bu, nggak asal-asal gitu. Ibu Alfi, anak Ibu pasti pernah diare kan Bu? Kalau Iya, menurut Ibu itu apa loh Bu penyebabnya? Karena anak saya ini Bu udah dibilangin jangan makan pedas terus kerjaannya. Waduh. Jadi dia diare Bu. Gitu. Terus kalau misalnya tuh kalau bagaimana Ibu kalau anaknya terkena diare itu gimana kalau tahu kalau anaknya kena diare? Dia biasanya BAB-nya lebih dari 4 kali Bu, encer lagi. Gitu. Apa Bu yang terjadi jika kalau diare itu sampai nggak terobati itu bisa gimana? Kalau katanya Bu Bida waktu saya berobatin anak saya sih katanya bisa fatal Bu, kekurangan cairan, lemes dan lain sebagainya lah Bu. Serem gitu. Iya ya. Terus bagaimana caranya mencegah Bu supaya anak tidak terkena diare? Ya kalau bisa anak saya jangan sampai makan yang pedes-pedes. Kalau dibilangin ya harus dipantau terus Bu biar dia nggak makan yang pedes-pedes. Terus Bu ya, kalau menurut saya itu air yang diminum itu harus dimasak dulu Bu. Kalau sudah itu peralatan makannya dan minumnya juga harus bersih, harus higienis. Kemudian juga sama dengan Ibu tadi ya harus rajin cuci tangan. Seperti itu Bu. Baik, ibu-ibu sudah selesai diskusinya Ibu. Sudah. Ada perbedaan Ibu antara cerita Bu Kris sama Bu Alfi. Tadi sama-sama menyimak ya Bu ya. Nanti disimpan aja dulu. Nanti akan saya tanyakan ya Bu ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Baik ibu-ibu udah selesai berceritanya ibu-ibu dengan pasangannya. Sudah Bu. Sudah ya. Tadi disimak tidak Bu? Yang pasangannya bercerita disimak tidak? Disimak ya. Nah selanjutnya saya akan
menggabungkan 3 pasangan. Jadi satu pasangan 2 orang ya Bu ya. Kalau saya gabungkan 3 pasangan berarti nanti satu kelompok jadi 6 orang nih Bu. Nah, jadi satu kelompok. Nah, nanti saya akan meminta satu kelompok tersebut untuk menceritakan kembali nih Bu hasil diskusi atau hasil pengalaman dari ibu-ibu dalam satu kelompoknya. Ini kan mungkin ada kesamaan nih Bu ya, terkait dengan pertanyaannya kan sama Bu, tapi pengalamannya mungkin berbeda-beda. Nah, tapi mungkin ada kesamaan tentang penyebab diare dan sebagainya. Nah, nanti ibu-ibu dalam satu kelompok ada Bu ya untuk memberitahu hasil diskusi satu kelompoknya. Bisa ya Bu ya? Bisa dimengerti ya Bu ya? Bisa ya. Kita mulai ya Bu ya. Baik, kelompok 1 siapa ini yang mau memberikan hasil diskusinya? Baik Bu Alfi, boleh diberitahukan hasil diskusi tadi satu kelompok ya Bu ya. Tadi kan sudah berbaur dengan banyak pasangan nih dari ibu-ibu yang lain. Ada kesamaan tidak? Coba diberitahu hasilnya. Boleh. Oh iya, tadi saya udah diskusi sama kelompok lain Bu. Ternyata banyak sekali kesamaan nih. Saya sebutin ya Bu ya persamaannya nih. Yang pertama nih Bu, di soal yang pertama, apa penyebab anak terkena diare? Dari diskusi kami bersama kelompok tadi, bersama-sama mendiskusikan ternyata banyak sekali kesamaan. Jadi penyebab anak diare ternyata itu karena makan makanan yang tidak sehat Bu. Kemudian selain tidak sehat juga tidak bergizi, kemudian juga tidak higienis, seperti itu Bu. Kemudian dari soal yang kedua nih Bu, ini juga banyak persamaannya nih. Bagaimana ibu tahu kalau anak terkena diare? Nah, biasanya kalau anak terkena diare itu biasanya diarenya itu lembek Bu, atau berupa cairan, dan biasanya lebih dari 4 kali sehari, seperti itu Bu. Sama dengan kelompok lain Bu. BAB-nya ya Bu ya, Bu Alfi, BAB-nya Ya, lebih. BAB-nya yang encer Bu. Oh ya. Dari BAB-nya biasanya. Nah, kemudian apa yang terjadi jika anak diare tidak terobati? Nah, yang terjadi adalah sama dengan kelompok lain itu katanya benar-benar sangat berbahaya karena bisa menyebabkan yang namanya kekurangan cairan atau dehidrasi ya Bu ya. Dehidrasi Bu. Nah, anak bisa lemes, kemudian dia tidak punya tenaga, dan katanya ubidan sih sangat berbahaya sekali, bisa menyebabkan kematian. Nah, kemudian Bu, untuk yang soal yang nomor 4, bagaimana cara mencegah supaya anak tidak terkena diare lagi? Nah, kami sudah diskusi dan ternyata hasilnya adalah kita harus memberikan anak makan makanan yang bergizi, kemudian air yang diminum harus dimasak dulu, kemudian rajin mencuci tangan, kemudian peralatan makan dan minumnya juga harus higienis, seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Alfi, terima kasih juga Ibu Kris, Ibu Mai, Ibu Ohita. Dalam satu kelompok tadi sudah saling mengobrol ya Bu ya. Nah, Bu Alfi tadi menyampaikan dari hasil diskusi ibu-ibu, bercerita kembali nih tentang apa sih yang tadi diobrolin ibu-ibu dalam satu kelompok. Nah, apakah jawaban tadi benar atau tidak? Kita belum tahu ya Bu ya. Nah, itu kan berdasarkan dari pengalaman ibu. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh sebenarnya apa sih Bu yang menjadi penyebab penyakit diare dan cara pencegahannya. Nah, saya akan selanjutnya akan memutarkan sebuah film. Nanti ibu-ibu simak bareng-bareng ya Bu ya, diperhatikan di dalam film itu apa aja informasi yang bisa diambil terkait dengan penyakit diare dan cara pencegahannya. Baik Ibu, kita simak sama-sama ya Bu. Ya.